Selamat datang di Potildai, nge-podcast Tilaidai edisi ketiga kali ini. Kali ini gue mau bahasin soal cinta. Cinta itu kalau diomongin gak akan ada habisnya. Kalian percaya deh, pasti akan terus membahana nih yang namanya cinta ya. Nah, sebelum ngomongin cinta, gue tertarik banget nih tentang terkait sama akhir-akhir ini gue ditagih. Boleh curhat sedikit ya, gue ditagih harus bayar PBB atas satu unit di suatu apartemen yang gue dan dua teman gue lainnya miliki. Dibilang kawasan cukup elit, ya lumayan lah alhamdulillah. Nah yang jadi aneh gini, satu unit apartemen ini eh, itu belum pecah sertifikat. Jadi istilahnya masih sertifikat induk. Developer katanya sering ngurus. Namun yang gue bingung adalah masih ngurus sertifikat, belum pecah sertifikat, tapi PBB udah ditagihin ke para pembeli. Nah, seyogyanya adalah setahu gua adalah kalau kita sudah punya SHM, kalau dalam unit apartemen mungkin SHM SRS, itu baru kita bisa bayarkan itu. Kenapa? Biasanya kan yang nagih kita kan Pemda nih, Pemda DKI. Lewat selebaran ataupun lewat print-printan yang warna orange. Di situ ada NJOP-nya jelas, pajak bumi dan bangunan, tanah dan bangunannya berapa, baru kita bayarkan. Nah, yang gue bingung adalah ini belum ada sertifikat yang belum gua punya, AJB juga belum ada, tiba-tiba gue ditagih. Nah, gue bingung bagaimana gue cara memverifikasi kebenaran tagihan yang ditagihkan oleh Pak developer. Kenapa begitu? Karena begini bos, para sokap gue. Karena kan gue nggak bisa verify. Kalau tagihan yang resmi dari Pemda DKI yang dari tulisan orange dari perintahan orange itu yang ngasih adalah teman-teman apa para pihak-pihak berwenang, pihak Pemda. Jadi hitungannya sudah nggak bisa gue ya udahlah pasti udah bener lah ya, tapi quote and quote-nya ya. Nah ini yang lagi tuh developer. Nah yang gue bingung itu bagaimana gue verify-nya, gue mau bayar atau enggak. Nah bagi teman-teman nih yang punya cerita serupa atau sudah pernah mengalami ini namun sudah terselesaikan, monggo dong tolong bantu gue di kolom komentar sehingga atau boleh japin nanti ya atau boleh email juga di deskripsi supaya ini gue bisa terbantu nih kira-kira gue mau bayar atau enggak. Kenapa? Nanti gue disalahin juga. Lu punya satu unit, tapi lu nggak mau bayar PBB. Tetapi gue juga dilema. Gue gimana mau bayar atas suatu unit yang memang gue miliki dan sudah lunas. Namun kenapa SHM-nya belum ada gitu loh. Hak miliknya belum ada, bukti hak miliknya. Nah ini yang gue bingung. Ya mudah-mudahan ada para sokap-sokap gue nih yang bisa bantu, yang bisa cari way out-nya lah ya supaya bisa ketemu titik temu antara gue dengan pihak developer. Pun developer katanya juga lagi ngurus, cuman sampai sekarang belum ada kabar. Gue takutnya sih mereka-mereka ini, yang kan namanya kan lagi zaman pandemi gini kan kita mesti menghemat dan benar-benar teliti atas seluruh tagihan yang diberikan ke kita. Itu benar-benar nggak, benar kan nih memang benar kan nih besarnya mau segitu. Karena lo orang tahu sendiri lah para sokap-sokap dalam dunia pandemi begini kan semua penghasilan berkurang gitu ya. Yang mudah-mudahan para sokap-sokap bisa bantu gue. Oke, tadi kita habis ngomongin soal PBB. Sekarang seperti yang tadi udah gue sampaikan di awal, habis ngomongin PBB gue ngomongin soal cinta. Kan tema awalnya cinta. Tadi hanyalah intermezzo, gimana gue curhat soal PBB salah satu apartemen gue yang berpartner dengan beberapa teman gue. Nah, ini baru aja happen few days ago, di mana teman baik gua nih, let's say si Bruri, wih biar keren ya nama Bruri itu tahun 90-an sangat keren namanya, misalnya si Bruri ini, doi umurnya let's say umurnya 32 tahun, kemudian punya gebetan dulunya, itu umurnya 8 tahun di bawahnya si Bruri. Anggaplah namanya Melati ya. Ingat, tapi Melati ini adalah nama samaran, tetap bukan nama sebenarnya, tapi ini bukan part of investigasi ya. Jadi nanti sangkanya dia tersangka atau apa, bukan. Dia hanya nama Melati yang nggak bisa gue disclose di podcast ini. Pada awal pendekatan memang si Bruri ini sangat 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 pengen banget dijadian sama si Melati. Kenapa? Karena dari personality, kemudian dari sisi apa pembawaan cewek ini asik banget, Melati ini asik banget. Meskipun umur mereka berbeda jauh, tapi si Melati itu bisa memberikan suatu hal yang nggak pernah temen gue dapet ini. Nah, jadilah mereka, long story short-nya mereka pendekatan for almost 2 or 3 months. Kemudian they have decided untuk go in a relationship. Tetapi memang anehnya begini sih,
Di dalam relationship ini mereka si Melati itu memang nggak convenient kalau tipe-tipe orang introvert lah ya, nggak convenient kalau dipublish baik itu on her sosmed ataupun tuh dia nggak pernah publish. Jadi ya udah kita jalanin, yang penting mereka jalanin aja, mereka punya hubungan, tapi ya udah as it is aja, jadi nggak usah dipublish. Tapi kalau misalnya ada orang nanya atau teman-temannya ketika mereka lagi jalan, lagi ketemu, lagi makan di suatu tempat, kemudian ketemu temennya, mereka akan kenalin sebagai sepasang kekasih ya, jadi pacaran gitu ya. Cuman nggak pernah disclose. Nah, pada masalah pendekatan memang temen gue ini pusing juga ya. Kenapa? Karena beda umurnya itu 8 tahun, kemudian punya background yang cukup berbeda. Nah, perempuan ini, cewek ini, yang mati ini memang punya background yang cukup baik, maksudnya cukup dari keluarga yang berada ya. Dan temen gue memang cukup berada juga, cuman ini beyond dia punya wealth lah. Tapi si Melati itu very very open minded, kemudian sangat mau menerima teman gue ini apa adanya. Nah, segala segala usaha nih, mulai dari pendekatan secara gencar, terus diajak makan bareng, diajak buat apa kayak patung bareng, kemudian hanya bela-belain ke pergi jauh ke Bandung, pulang pergi 2 jam itu, ya pulang pergi 2 jam, wah perginya 2 jam, pulangnya 2 jam, jadi total 4 jam itu dijabanin in one day loh. Jadi tektokan dia pergi untuk hanya sekedar makan di Bandung. Kemudian ada pendekatan-pendekatan lain juga, sering beliin orang tuanya, biasalah ya, klasik banget, ya, tipikal-tipikal pendekatannya, beliin orang tuanya makanan. Kemudian kalau ngapel turun say hi to her mom, her dad gitu loh. Jadi so far sih memang kalau dilihat memang ada tanggapan positif dari orang tuanya. Nah ini teman gue ini sangat senang sekali. Kenapa? Karena mungkin karena ada umur nih ya, masalah umur lagi ya. Bilang, wah kayaknya nih harusnya cepat menikah nih. Karena kan gue dan the other friends juga udah pada married dan punya anak juga gitu ya. Nah cuman kita udah sampein teman-temannya nih, terutama gue udah sampein kalau lu mau pacaran aja, gak usah terburu-buru, jangan gara-gara umur terus lu mau cepet married. Kenapa? Takutnya salah pilih, takutnya nggak cocok, lebih baik putus di sini sebelum lu merit, sehingga lu nggak terjadi, insya Allah nggak terjadi perceraian gitu ya. Nah memang dia juga maunya sih begitu. Nah cuman biasanya kalau lu pernah nggak punya temen yang udah dibilangin, udah dikasih jangan dong, tetapi dia tetap melanggar bro, insist. Pada sokap-sokap gue ini mereka tetap melanggar dan tetap cepet nih jadiannya. Jadi after 2 or 3 months teman gue ini memberanikan diri buat nembak ini cewek. Ya alhamdulillah memang diterima nih, karena memang saling mengisi lah ya. Apa yang nggak ada dalam diri teman gua bisa dilengkapi oleh ceweknya ini si Melati. Begitupun juga begitu. Melati kalau ngungkapin perasaannya lewat ke temen ya, terutama apalagi teman dekatnya itu merupakan temennya cowok gua juga, temen gua juga, jadi temennya temen gua itu bingung gak ya. Jadi ya saling deket lah. Jadi kalau saling curhat ke temennya itu, temennya selalu nyampein ke temen gue ini. Nah akhirnya mereka jadian, memang nggak go public, mereka keep it to themselves, ya udahlah nggak apa-apa ya. Gue sih oke-oke aja. Nah memang pada awal pacaran ini temen gue suka, yang si Bruri ini suka ngeluhnya gini, kenapa sih men nggak pernah mau, dia nggak mau untuk dipublish di awal gitu, gue bilang, kenapa nggak mau bilangin bahwa ini adalah pacar gue, ini adalah kekasih gue. Mereka nggak mau begitu ya, nggak tahu kenapa. Nah gue bilangin, ada cewek ataupun ada laki ataupun ada pasangan kekasih yang memang nggak convenient kalau dia publish keluar. Dan we have to respect that. Kita nggak bisa maksa, lu mesti publish dong on social media. Ya nggak bisa dong, itu kan kemauan kita. Apalagi dia introvert. Jadi kalau lu orang punya teman-teman introvert, lu perhatiin deh. Sosial medianya kayak Instagram, itu mereka nggak pernah publish gitu loh. Bahkan mereka nggak pernah buat IG story. Yang ada mereka lakukan adalah untuk memenuhi keinginan mereka introvert itu kadang-kadang suka jadi stalker. Stalker itu jadi kayak CCTV, jadi nggak pernah publish, tapi sangat aktif untuk ngeliatin IG story orang-orang. Mungkin lu punya orang-orang atau teman-teman kayak gitu deh. Nanti boleh share di kolom komentar ya, sokap-sokap gue. Nah, habis itu setelah berjalan until 3 months, mereka bahagia, pacaran belum 1 bulan. Nah, ini sini uniknya. Tiba-tiba ketika mau diajak kayak mau liburan bersama lah untuk untuk saling getting know each other, tiba-tiba orang tuanya bilang nggak setuju nih, karena nggak setuju dengan pasangannya dia ini. Jadi si orang tuanya Melati nggak setuju dengan si Bruri ini. Alasannya cukup klasik. Alasan cukup klasiknya begini, mereka nggak setuju gara-gara perbedaan umur yang cukup jauh 8 tahun. Nah kemudian si teman gue ini, si Bruri ini cukup desperate ya, devastated gini. Kenapa
ketika sudah beranjak ke 5 bulan perkenalan, 3 bulan tadi adalah masa pengenalan, masa pendekatan, 2 bulan mau pacaran, itu kenapa kok baru sekarang diomongin, kenapa nggak dari dulu? Men, gue bilang santuy dong, lu nggak bisa force ataupun maksa bahwa orang tuanya harus setuju. Atau masa orang tuanya langsung bilang, gue nggak setuju ya lu pacaran dengan dia. Lo awal-awal kan cuma teman. Bokap nyokapnya nggak mungkin dong langsung bilang, lu nggak boleh temenan sama si A. Padahal sebenarnya belum tentu jadian. Itu kan baru perkenalan aja. Jadi kalau gue bilang ke teman gue si Bruri, Bro, lu nggak bisa begitu. You cannot just her parents kayak begitu bahwa lu harusnya dari awal lu tentuin bahwa lu nggak mau pacaran sama yang umurnya beda terpaut jauh. Itu nggak bisa. Namanya orang temenan hak siapapun juga dan pasti orang tuanya juga kan nggak bisa melarang dia temenan sama siapa saja. Kalaupun begitu, pasti temennya untuk si Melati ini akan limited banget. Karena baru deket dikit sama cowok, dibilangnya udah pacar nggak boleh. Ditanyain, diinterogasi, itu apa umurnya berapa terpaut, kerjanya apa, agamanya apa, itu aduh nanti repot bos. Nah makanya gue bilang ke teman gue, udahlah jangan pernah bilang bahwa kenapa nggak dari dulu aja bahwa ini terpaut usia, lo orang pada nggak setuju. Jangan, kita nggak pernah tahu. Lu kan udah redo, udah ikhlas mau jalanin hubungan dengan yang terpaut 8 tahun ini. Berarti lu harus berani accept all the consequences dong. Jangan pernah mengeluh atau jangan pernah menyalahkan siapapun juga. Itu yang gue tanamkan ke teman gue si Bluri. Lalu teman gue juga bilang sih, kenapa sih kita nggak bisa ketemuan juga, kemudian jawab WA juga lama. Kebetulan memang tick mark untuk yang read-nya juga dimatiin kan, di off kan. Jadi si teman gue ini si Brody ini nggak tahu apakah si Melati sudah baca his messages di WhatsApp atau enggak ya. Tapi ya udahlah. Terus balasnya juga lama. Men, dia udah bilang begini di awal, Melati. Karena nggak jadi pergi sama ini teman gue, otomatis dia harus menenangkan diri. Kalau dari isi chatnya, kalau dia kasih ke gua, memang tuh very devastated juga ceweknya. Pada desperate. Kenapa? Mungkin kecewa juga. Kenapa? Karena selama 5 bulan ini nggak ada permasalahan sih. Kalau dengar cerita dari si Bruri, si Melati ini very very convenient, comfortable dengan si Bruri ketika menjalankan hubungan ataupun pada saat perkenalan. Nah, si ceweknya, si Melati sudah mengatakan bahwa udahlah ya, gue mau stop dulu, gue mau refleks introspeksi diri, jangan refleksi ya nanti jadi pijet ya kan, jadi jorok. Tapi dia mau introspeksi diri, dia mau merenung dulu, ya give it our time lah, jangan terlalu maksa juga. Tapi si Bro ini kadang-kadang suka bandel. Suka bandel gini, karena dia tipe-tipe orang yang idealis, ya kolerik gitu, ya dia tetap aja hubungin, kemudian ngorek-ngorek, ada apa sih abis ke temen deketnya sih Melati. Yang aja jadi tambah inconvenient gitu loh. Ya mudah-mudahan sih, mungkin nih cerita endingnya ini bakal gantung. Kenapa? Karena ceritanya ini masih akan berjalan. Kenapa? Karena sampai sekarang belum ada keputusan. Kenapa? Karena masih Melati mau menenangkan diri, mau introspeksi diri, dia mungkin mau merasakan apakah gue harus fight for it atau fight for him gak nih? Kalau gue mau mesti fight for him, apakah it's it worth atau nggak worth gitu loh. Nah, in the meanwhile, gue bilang ke teman gue si Bruri bahwa lu jangan ganggu dia, give her time untuk calm herself, jangan ganggu, biarkanlah waktu yang akan menjawab. Ketika nantinya misalnya Melati mengatakan bahwa udahlah, gue udah nggak mau lagi menjalin hubungan ini, gue bilang stop. Akan menjadi apa ya? Akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan ketika ada dua barriers yang menghalangi hubungan kalian berdua. Pertama tadi orang tuanya nggak setuju karena ada perbedaan umur. Yang kedua si Melati udah nggak mau fight berdua bareng si Bruri. Gue bilang itu ada dua barrier yang sangat sulit untuk kita jalani. Kalaupun lo mau jalani, monggo. Tapi apakah itu worth sesuai dengan konsekuensi bahwa lo sekarang umurnya yang tadi kata lo menurut lo adalah sudah tua. Mau berapa lama lo menunggu, lo nggak ada kepastian. Kalau gue menyarankan adalah kalau memang udah nggak mau fighting, stop. Lu tenangin diri lu sendiri, baru lu cari pasangan hidup lainnya yang masih ada tersebar di mana-mana. Lu gak usah pusing dengan satu cewek. Namun, kalau misalnya Melati open her mind, mereka mau fight together, itu boleh. Menurut gue sih itu. Kalau sekarang sih agak susah ya menurut gue. Kalau gue sih menyarankan itu. Nah makanya gue bilang ini mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran juga. Artinya jangan terlalu buru-buru, biarlah mereka menjadi pelajaran. Jadi mereka saling menenangkan diri sehingga dua-duanya tuh nggak sama saling menyalahkan satu sama lain. Karena kan nggak ada gunanya juga kalau mereka mau menyalahkan satu sama lain, para sokap-sokap mania gue. Itu aja sih, mudah-mudahan mereka berdua bisa berapa yang terbaik. Ini perisannya masih to be continue ya, karena kan tentunya mereka masih saling menenangkan diri. Ya mudah-mudahan akan ada happy ending dan dua-duanya bisa saling fight for it.
Jangan lupa, meskipun si ceweknya melatih ini mau fight juga, belum tentu orang tuanya setuju. Pasti akan butuh waktu. Lagi, you have to calculate, you have to predict berapa lama lu bakal mau fight with her untuk berjuangin bahwa kejelasin ke orang tuanya bahwa dialah atau he is the one. Kita semua nggak ada yang tahu. Maka daripada itu janganlah tergesa-gesa, jangan saling terbawa emosi, saling menenangkan diri kalau menurut gua. Nah nanti mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik. Berdoanya gini, pray-nya gini ke yang di atas tuh, jangan, oh mudah-mudahan si Melati jadi cewek gue, jangan. Tetapi mintalah kepada yang di atas untuk mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Kalau memang terbaik bukan jadian sama si Melati, berarti jodohnya bukan Melati. Tetapi kalau memang yang terbaik dengan Melati, nantinya insya Allah akan didekatkan dengan si Melati. Gue udah bilang itu ke si Bu Rodi. Mudah-mudahan Bu Rodi bisa menerima dan tentunya bisa melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan sudah merencanakan yang terbaik lah buat kedua teman gue ini. Ya mudah-mudahan kedepannya semuanya sama-sama bahagia, sama-sama happy ending dan tentunya bisa melanjutkan kehidupannya baik itu nanti masing-masing ataupun bersama-sama. Nah, buat para sokap-sokap gue yang punya cerita seperti ini juga ataupun mau sharing tentang kehidupan pribadinya, tentang kehidupan cintanya, mau gue aja tulis di kolom komentar atau kirim ke email di pottildai20@gmail.com yang tertera di deskripsi. Mau gue aja, nanti gue hubungin, kita rekam, kita jadiin podcast. Siapa tahu tujuannya bukan untuk mengorek-ngorek luka lama ataupun saling menyalahkan satu sama lain, tapi untuk jadi bahan pelajaran, bahan sharing bahwa oh ini lo yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, ataupun yang nggak boleh dilakukan. Itu aja sih dari para skopannya. Pastinya akan gantung ceritanya. Nanti kalau ada kelanjutan akan gue buatin yang lain. So, mudah-mudahan podcast kali ini bisa membawa suatu pelajaran atau pengalaman yang bermakna buat teman-teman dan skop-skop mania gue. So, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya dan tetap menggaungkan podcast-podcast Indonesia. Bye!